Mendengar pertanyaan itu, Rashid menjadi sedikit terkejut. Dia berpikir keras untuk memberikan jawaban yang terbaik kepada mereka. Setelah terdiam sejenak, Rashid pun berkata, "Begini teman-teman, teman adalah panggilan Rashid kepada karyawannya selama ini. Saya jujur saja kepada kalian semua. Saya juga tidak tahu sejak kapan saya mulai mencintai Diva." Pernyataan Rashid membuat semua karyawannya lebih terkejut termasuk Bayu. Mereka semua serempak berkata, "Oh." Lalu Rashid kembali berkata, "Kalian pasti sangat kaget mendengar hal ini. Tapi cinta saya bertepuk sebelah tangan. Saya juga belum tahu perasaan Diva kepada saya seperti apa." Melihat semua karyawannya hanya terdiam, Rashid kembali berkata, "Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa saya bisa jatuh cinta kepada Diva?" Lalu Bayu berkata, "Maaf Pak Rashid, mungkin saya mewakili teman-teman. Yang Bapak katakan itu benar. Pertanyaan kami adalah, kenapa Diva sementara semua orang tahu Pak Rashid itu siapa dan Diva itu siapa?" Rashid tersenyum dan berkata, "Saya juga tidak tahu kenapa. Kenapa bukan Susi yang lebih kaya? Kenapa bukan Jessie yang lebih pintar? Kenapa bukan Rose yang lebih cantik? Kenapa harus Diva? Kaya? Tidak. Pintar? Tidak. Cantik juga tidak." Lalu Rashid melanjutkan perkataannya, "Mungkin karena semua yang ada pada dirinya dan tidak ada pada gadis lain yang membuat saya jatuh cinta, yaitu kesederhanaannya, kepolosannya, ketulusannya, semangatnya, kemandiriannya." Para karyawan mengangguk mendengar perkataan Rashid. Lalu Rashid pun kembali berkata, "Saya sudah biasa melihat gadis-gadis kaya, pintar, dan cantik di luar sana. Tetapi saya tidak pernah melihat gadis yang selalu tampil dan bersikap apa adanya seperti Diva. Benar-benar apa adanya, tanpa harus berpura-pura." Mendengar semua penjelasan dari Rashid, semua karyawan bertepuk tangan. Mereka salut dan semakin bangga dengan sosok pemimpin mereka. Selama ini, mereka hanya mengenal Rashid sebagai sosok pria yang tampan, cerdas, dan selalu bersikap baik, juga sopan kepada siapapun. Mereka tidak pernah menyangka, ternyata dalam memilih pasangan hidup pun Rashid tidak memandang fisik, pendidikan, dan juga latar belakang. Bayu dan teman-temannya berkata, "Siapapun pilihan Pak Rashid, kami semua mendoakan yang terbaik." Mendengar hal itu tentu membuat Rashid sangat bahagia. Lalu Rashid berkata, "Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Saya juga mohon doanya, semoga hati Diva terbuka untuk saya." Kemudian semua karyawan kembali secara bersamaan berkata, "Amin." Lalu semuanya tersenyum bahagia. Setelah menjawab pertanyaan dari seluruh karyawannya, Rashid kembali membahas soal pekerjaan. Setelah itu mereka kembali bekerja di posisi mereka masing-masing. Sementara di tempat yang berbeda,
Jessie dan Rose sedang merencanakan sesuatu. "Kita tidak boleh diam saja, Rose. Kita harus melakukan sesuatu," kata Jessie pada Rose. Rose berkata, "Kamu benar, Jess. Kita harus melakukan sesuatu untuk membalas ketidakadilan ini. Kita harus membalas perlakuan Pak Rashid kepada kita. Tapi, kira-kira apa yang harus kita lakukan?" Jessie berkata, "Itu dia yang sedang aku pikirkan, Rose." Tidak lama kemudian Jessie berkata, "Aha, aku punya ide." Rose kemudian berkata, "Ide apa, Jess?" Jessie kemudian berkata, "Ayo kita ke kantor sekarang." Rose sedikit bingung. "Ke kantor?" Jessie kembali berkata, "Iya, ke kantor." Lagi-lagi Rose masih bingung dan kembali bertanya, "Untuk apa ke kantor, Jess?" Kali ini Jessie sedikit kesal dibuatnya. "Sudahlah, pokoknya ikut saja." Jessie dan Rose pun pergi ke kantor Rashid. Entah apa yang mereka rencanakan. Saat tiba di sana, mereka melihat Bayu dan dua orang temannya sedang berdiri di dekat pintu. Akhirnya Jessie dan Rose mencari ide bagaimana caranya agar mereka bisa masuk tanpa diketahui oleh Bayu. Setelah menyamar menjadi orang lain, Jessie dan Rose berjalan pelan dan mendekati Bayu dari belakang. Saat mereka berdiri di balik bunga yang cukup besar yang berada di belakang Bayu dan teman-temannya, Jessie dan Rose mendengar pembicaraan mereka yang membuat Jessie dan Rose semakin marah. Salah satu teman Bayu berkata, "Aku tidak menyangka Pak Rashid bisa jatuh cinta kepada Diva. Tetapi alasan itu membuat aku semakin kagum dengan Pak Rashid. Dia tidak hanya baik, tapi dia benar-benar sangat baik. Dan dia patut jadi contoh pria kaya di luar sana." Temannya yang lain berkata, "Iya benar, Pak Rashid memang sangat baik. Kira-kira, adakah orang kaya dan tampan seperti Pak Rashid di dunia ini yang mempunyai sifat kepribadian seperti Pak Rashid?" Bayu kemudian berkata, "Mungkin ada, tapi 1001 yang seperti Pak Rashid. Kita doakan saja semoga dia bisa mendapatkan cinta Diva." Mendengar perkataan Bayu dan teman-temannya, Jessie menarik tangan Rose dan lari bersembunyi di balik gedung kantor Rashid. Setelah Jessie menarik tangannya dan mengajaknya bersembunyi, Rose berkata sambil melepas tangannya dari genggaman Jessie, "Ya ampun, Jess. Kamu kenapa sih tiba-tiba menarik tanganku seperti itu? Kan sakit. Katanya mau masuk. Kenapa tiba-tiba mengajakku sembunyi di sini?" Dengan wajah penuh amarah, Jessie berkata, "Apa kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan tentang Pak Rashid dan Diva?" Rose berkata, "Iya, aku juga dengar. Terus, memangnya kita harus berbuat apa?" Jessie kemudian berkata, "Kita harus pulang dan mencari ide yang lain."
Rose berkata, ide lain. Ide yang ini saja aku belum tahu. Jessie menggelengkan kepalanya dan melangkah pergi meninggalkan Rose. Rose mengejarnya dan berkata dengan suara pelan, karena tidak ingin Bayu dan yang lainnya mengetahui keberadaan mereka. Jessie, tunggu. Jessie tidak menghiraukan Rose. Dia tetap melangkah pergi. Rose kembali berkata sambil terus mengejar Jessie. Jessie, tunggu aku. Ya ampun, kenapa aku ditinggal sih?